Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 kucing dalam supervisi dengan fasilitator Bapak Supriyanto dan pengajar praktik Bapak Probo Sutejo. Perkenalkan, saya Kuswinarno dari SMK Negeri 1 Wirosari bersama dua rekan saya. Yang pertama sebelah kanan saya Septa Puspitasari SD Negeri 1 Karangasem, dan sebelah kiri saya Muhammad Rois dari SDN 2 Dapurno. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek kucing menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Semboyannya trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kos. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Kos. Pak Kos, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Septa. Sebelum kita melakukan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Septa. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, di mana Bu Septa nanti berperan sebagai coach dalam proses kucing ini nanti. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kuci, dan juga bagaimana kuci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip kucing diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Septa adalah kompetensi apa yang akan Ibu Septa kembangkan dalam proses kucing ini, Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi tadi, ya, kompetensi mana yang akan lebih Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses kucing kali ini? Saya ingin kucing saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kucing terhadap kucingnya, ya. Silakan nanti dilanjutkan, nanti saya juga akan ikut mengamati langsung. Ya, terima kasih Pak Pos atas kesempatannya. Selamat siang Pak Roes. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Roes? Selamat siang Bu Septa, saya baik, terima kasih. Tapi namun saya merasa sedikit ada rasa resah dengan situasi di kelas saya di akhir-akhir hari ini, Bu. Saya mengerti.
resah seperti apa yang Anda alami dan bagaimana hal itu mempengaruhi Anda? Saya itu merasa kurang puas dengan pembelajaran yang telah saya lakukan. Ada beberapa siswa yang kurang fokus saat mengikuti pembelajaran. Mereka itu sering bermain sendiri dan tidak memperhatikan materi yang saya sampaikan. Baik, bisa Anda ceritakan lebih detail tentang situasi tersebut, apa yang biasanya terjadi di kelas? Siap, Bu. Setiap kali pembelajaran ada beberapa anak yang selalu bermain sendiri dan tidak memperhatikan, ya, tidak memperhatikan materi yang saya ajarkan. Terus kemudian dia juga tidak paham tentang apa yang saya ajarkan. Kemudian hal ini terlihat ketika setelah pembelajaran saya memberikan soal. Ada beberapa anak yang tidak dapat mengerjakan soal tersebut. Terima kasih Pak Rois telah berbagi. Mari kita bahas lebih lanjut agar kita bisa menemukan solusi bersama. Ya, Bu. Siap, Bu. Apa tujuan utama Pak Rois dari sesi coaching ini? Apa yang ingin Anda capai? Tujuan saya yaitu saya ingin menemukan cara untuk membuat siswa itu lebih fokus dan memastikan mereka itu benar-benar memahami materi yang saya sampaikan, Bu. Nah, itu tujuan yang sangat baik Pak Rois. Apa yang Anda harapkan bisa berubah setelah kita selesai sesi ini? Saya berharap bisa mendapatkan strategi ataupun metode baru yang bisa membantu siswa lebih terlibat dan fokus dalam pembelajaran saya. Bagus. Mari kita lanjut ke tahap identifikasi untuk melihat lebih dalam apa yang bisa kita lakukan. Oke, siap, Bu. Menurut Pak Rois, apa yang menyebabkan siswa-siswa tersebut tidak fokus? Apakah ada faktor tertentu yang mungkin mempengaruhi mereka? Saya pikir mungkin metode pengajaran saya yang kurang menarik atau mungkin lingkungan kelas yang kurang kondusif. Ya. Beberapa siswa mungkin memiliki masalah pribadi mungkin yang mempengaruhi fokus mereka pada saat pembelajaran di dalam kelas. Itu poin yang bagus. Apakah Anda sudah mencoba berbagai metode pengajaran sebelumnya? Jika iya, bagaimana hasilnya? Saya sudah pernah mencoba menggunakan media visual dan juga permainan, Bu. Tetapi tampaknya belum efektif. Beberapa siswa masih tampak bermain sendiri dan tidak tertarik, tetapi masih ada yang tetap tidak fokus juga tidak fokus juga itu. Oke, saya mengerti. Apa yang Anda pikirkan tentang pendekatan yang lebih interaktif seperti diskusi kelompok kecil atau proyek kolaboratif? Nah itu, Bu, saya belum terlalu banyak mencoba itu. Bagaimana cara melibatkan siswa agar lebih aktif dalam pembelajaran? Menurut Anda itu bagaimana, Bu? Gini ya, misalnya Ya. Anda bisa meminta mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok kecil atau proyek kolaboratif. Hal ini bisa membuat mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Iya. Itu terdengar seperti ide yang bagus, Bu. Mungkin saya akan mencoba dengan pendekatan tersebut. Ya. Sekarang mari kita rencanakan beberapa langkah konkret yang bisa Anda ambil. Apa yang menurut Anda bisa kita lakukan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan membantu siswa tetap fokus. Oke, siap, Bu. Mungkin saya bisa mencoba metode pembelajaran yang berbasis proyek atau yang melibatkan semua siswa ataupun aktivitas kelompok untuk melibatkan murid-murid bisa menjadi lebih aktif. Nah, itu ide yang bagus Pak Rois. Bagaimana jika kita mulai dengan satu proyek kecil yang melibatkan semua siswa? Kita bisa mengobservasi apakah metode ini meningkatkan fokus dan pemahaman mereka. Ya, saya setuju, Bu.
saya akan mencoba merencanakan proyek untuk minggu depan insya Allah. Hebat ya. Apa proyek pertama yang Anda pikirkan? Saya berpikir untuk mengadakan proyek sains sederhana di mana siswa bisa bekerja dalam kelompok kecil untuk membuat model atau eksperimen. Seperti itu. Nah, itu terdengar menarik. Bagaimana Anda akan memfasilitasi kelompok-kelompok ini? Mungkin saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil, memberikan instruksi yang jelas, dan memastikan setiap kelompok memiliki sumber daya yang diperlukan. Seperti itu. Bagus. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proyek ini, Pak Ros? Saya yang akan mempersiapkan dan melakukannya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan dari rekan-rekan guru apabila itu jika diperlukan itu. Ya. Kapan kita bisa mengevaluasi hasilnya? Mungkin perkiraan minggu berikutnya setelah proyek ini saya lakukan dan selesai, Bu. Baiklah, Pak Ros, kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas hasilnya. Siap, Bu, Apakah insyaallah. ada hal lain yang Bantu mereka wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roes, terima kasih Bu Septa yang sudah melakukan coaching dan membantu Pak Roes menemukan solusinya. Nah, gimana perasaan Bu Septa, Pak Roes setelah proses coaching tadi lebih plong apa malah lebih ganjel Pak Roes? Kalau saya merasa sangat terbantu, Pak. Iya. Saya jadi lebih jelas Iya. tentang langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya. Seperti itu, Pak. Sekarang gini Pak Roes, Bu Septa, saya ingin memberikan beberapa umpan balik tentang sesi coaching tadi. Bu Septa, menurut saya jenengan sudah sangat baik dalam mendengarkan dan membantu Pak Roes mengidentifikasi masalah utama. Bagaimana perasaan Bu Septa di sesi ini? saya merasa sesi ini berjalan lancar, Pak, dan Pak Roes bisa mengungkapkan perasaannya dengan jelas. Bagaimana kalau Pak Roes sendiri? Saya merasa sangat terbantu, Pak, dengan adanya sesi ini karena apa? Saya jadi lebih jelas untuk menentukan langkah-langkah ke depan yang harus saya ambil untuk memperbaiki yang tadinya kurang sempurna kemudian ingin kita sempurnakan gitu, Pak. Itu sangat bagus sekali, luar biasa. Saya mengapresiasi bagaimana Bu Septa membantu Pak Roes tadi ya, merencanakan aksi-aksi konkretnya. Iya, Pak. Nah ini Pak Roes, Yes. saya tanya lagi, apa yang jenengan paling hargai di sesi ini tadi? Kalau menurut saya itu saya sangat menghargai bagaimana Bu Septa itu membantu saya dan melihat solusi yang bisa diterapkan dengan segera. Ini membuat saya merasa lebih optimis, Pak, ke depannya nanti, Pak. Hebat sekali nggak Bu Septa, luar biasa ini, keren ini. Ada sesuatu yang menurut Bu Septa yang bisa ditingkatkan lagi di sesi ini tadi? Mungkin saya bisa lebih banyak memberikan contoh spesifik, Mas, tentang bagaimana proyek bisa dijalankan. Itu masukan yang luar biasa ya untuk Pak Roes dan Bu Septa. Apa yang akan menjadi fokus utama jenengan nanti Pak Roes tadi di sesi ini tadi, Pak? Kalau menurut saya akan fokus untuk merencanakan proyek yang melibatkan semua siswa dan mengevaluasinya secara efektivitas. Dan efektivitasnya kita akan lakukan seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Roes, Bu Ya, Septa. Ini Bu Septa, menurut saya sebagai observer tadi ya, proses coaching Bu Septa dengan Pak Roes ini sudah berjalan dengan sangat baik. Terima kasih, Dan Pak. juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Septa ini sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Roes sehingga Pak Roes bisa menemukan solusi dari permasalahannya ini. Dan juga coaching tadi juga sudah berjalan sesuai dengan prinsip coachingnya.
Nah, pertanyaan terakhir saya Bu Septa, sebelum kita tutup sesi pasca observasi ini, apalagi yang ingin Bu Septa kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Mungkin saya ingin mengembangkan produk-produk dari hasil proyek itu tadi. Oh ya, ya. Ya, terima kasih Bu Septa. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik, ya, Bu. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk kegiatan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi praktek coaching dengan menggunakan alur tirta dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.